Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Febrianti pada mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum melakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi dan pembelajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya karena Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa yang memang kaitannya sangat erat dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena kenapa tidak bisa dilepaskan antara kewarganegaraan dengan Pancasila? Dalam membentuk konstitusi, dalam membentuk sebuah negara, tentu ada warga negaranya. Nah, mengapa ini sangat erat kaitannya? Ya karena tadi tidak bisa dipisahkan antara negara dengan warga negara yang keduanya dilindungi oleh konstitusi, di mana konstitusi tersebut juga ada kaitannya dengan ideologi bangsa atau sebuah pandangan hidup bangsa, dan kaitannya di Indonesia kita memiliki ideologi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sumber hukum tertinggi. Dari kata Pancasila yang berasal dari kata Sanskerta, seperti kalian pahami, berasal dari dua kata yaitu panca dan sila, yang artinya memang panca itu 5 dan sila itu merupakan prinsip atau dasar. Perjalanan panjang dalam pengusulan, perumusan hingga pengesahan Pancasila ini cukup panjang, dari mulai BPUPKI yang pertama, BPUPKI yang kedua, sampai akhirnya dibentuk lagi PPKI dan lain sebagainya. Ini merupakan perjalanan yang cukup panjang bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan sebuah ideologi bangsa yang pada akhirnya dirumuskan kelima sila ini menjadi pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara kita, dan sampai sekarang masih dijadikan sebagai ideologi bangsa yang memang sebagai final dari keputusan yang dibuat oleh para pendiri bangsa atau founding fathers kita, tentunya sebagai cita-cita bangsa. Perlu diingat, ada beberapa tanggal yang memang erat kaitannya dengan Pancasila dan jangan sampai tertukar. Dari tanggal-tanggal ini, tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada tanggal 1 Juni saat sidang BPUPKI pertama, saat giliran Soekarno menyatakan apa ideologi bangsa Indonesia, atau jika Indonesia ingin merdeka, apa landasan negaranya. Nah, pada saat itu di tanggal 1 Juni 1945 keluarlah kata Pancasila pertama kali dari mulut Soekarno, sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, di tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, barulah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara secara ofisial. Secara ofisial dijadikan sebagai dasar negara di tanggal 18 Agustus 1945. Di bawahnya lagi ada tanggal 1 Oktober di tahun 65, pada saat itu pertama kali diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Apa bedanya? Hari Kesaktian Pancasila diperingati sebagai tanda setelah kejadian tragedi G30 PKI, yang saat itu Partai Komunis Indonesia ingin merubah ideologi bangsa kita sebagai ideologi komunis, namun tidak berhasil, sehingga bisa dikatakan ideologi Pancasila masih sakti. Maka dari itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Lalu apa nilai-nilai Pancasila? Seperti yang kita ketahui dari 5 sila yang memang sudah terjabarkan, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan nilai-nilai yang memang sudah universal, nilai-nilai yang memang sudah ada di Indonesia dan dikristalisasikan oleh para pendiri bangsa kita seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo dan lain sebagainya, dijadikan sebagai nilai-nilai yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia tentunya. Kita melihat dulu landasan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dijadikan sebagai upaya pemerintah agar setiap warga negaranya paham akan ideologi negaranya lewat pendidikan juga tentunya. Kita akan membahas ini dari landasan historis, kultural, dan yuridis serta filosofis. Dalam landasan historis, kita tahu bahwa Indonesia memang Indonesia sebelum menjadi negara merupakan negara Nusantara
negara beberapa kerajaan yang memang sebelum ada Indonesia ada beberapa kerajaan-kerajaan yang memang saat itu berdiri. Terakhir kita bisa lihat dari Majapahit. Nah, ini merupakan perjalanan panjang bahwa dalam sejarahnya Indonesia merupakan negara yang dibentuk dari kerajaan-kerajaan sehingga pada akhirnya kita bisa berbentuk republik sekarang, tidak lagi atau meninggalkan rasa kedaerahan itu, karena setiap daerah pasti memiliki kerajaan-kerajaan. Sehingga nilai-nilai ini memang sudah ada. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa kausa materialis Pancasila, kausa itu serapan dari kata kaus, because, karena materialis kalian bayangkan sebagai sebuah material gitu ya, bahan bangunan, dan Pancasila. Maka kausa materialis Pancasila atau bahan bangunan membentuk atau membuat Pancasila itu adalah warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia. Landasan kultural juga menjadi salah satunya karena Indonesia memiliki budaya yang begitu banyak dan kita tidak memilih komunisme atau liberalisme sebagai landasan kita bernegara, tetapi kita memilih Pancasila sebagai landasan kita dalam bernegara, sehingga tidak ada tempat bagi komunisme dan juga liberalisme dalam negara kita. Dari segi yuridis jelas ini bisa lagi dibaca karena ini tentang ketentuan dari segi hukum atau yuridis legal yang memang ini diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas untuk membuat atau menjadikan peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan hingga behavior yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Landasan filosofis terkait tentang filsafat tentunya, dan kita akan lebih membahas ini di modul dan boleh ditanyakan nanti terkait tentang filsafat karena memang agak sedikit bebannya lumayan berat dan sangat singkat dijelaskan dalam sebuah video yang hanya berdurasi sangat singkat ini. Paling tidak ada beberapa landasan filosofis yang harus dipahami, ada 3, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nanti akan lebih saya jelaskan dalam forum atau tugas yang memang akan disiapkan. Sehingga ini merupakan tujuan-tujuan pendidikan Pancasila. Kalian memiliki pengetahuan, kemampuan untuk mengambil sikap dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca juga sendiri. Sayang sekali sebenarnya saya sangat ingin membahas ini terkait tentang pembelajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dikarenakan di dalam sekolah dasar ini menjadi penting untuk diinternalisasikan di dalam kelas, untuk diintegrasikan dalam tiap-tiap pembelajaran apa-apa saja yang penting dalam mengenalkan Pancasila terhadap peserta didik. Tentu akan berbeda karena Pancasila begitu sangat abstrak untuk diajarkan kepada peserta didik yang masih bersifat konkret dalam segi knowledge. Namun kalian sebagai guru sekolah dasar tentu dituntut untuk memiliki kreativitas inovatif yang luar biasa sehingga dapat merubah segala sesuatu yang abstrak tadi menjadi sangat konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jangan sekali-sekali memberikan contoh yang terlalu jauh pada anak karena contoh yang sangat jauh sangat tidak berdekatan dengan mereka. Jadi berikan contoh-contoh dalam daily activity mereka tentang kejujuran, tentang tenggang rasa, toleransi yang memang sudah hadir di sekitar mereka. Jangan berikan contoh-contoh yang sangat abstrak sehingga mereka tambah tidak paham dengan nilai-nilai Pancasila misalnya. Oke, terima kasih untuk atensinya. Kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga ini menjadi video terakhir dalam pertemuan kita yang disebabkan karena coronavirus. Semoga ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung lagi di dalam ruang kelas sehingga interaksi yang berjalan begitu sangat hangat dan bisa lebih berdekatan lagi untuk belajar dari segi kegiatan belajar mengajar. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.